guru, bukan pendidikan dasar misalnya. Jadi harus ada kata ini sehingga dia lebih spesifik nanti. Ya, seperti itu. Oke, bingung semua? Bagus ya. Kalau bingung semua bagus itu. Jadi kan belajar. Aduh ya Allah. Dasar ya Bapak Ibu jam segini udah Ya, belum terkatuk-katuk. kebayang. Ya, Masih bayang-bayang, Bu. Baru soalnya Bu. Iya. Baru Kami, Bu. Bu Siti, betul, betul. masih Betul, betul. berbayang-bayang. Betul, Bu Nur, benar ya. Pasti masih kunang-kunang, pasti itu yakin. Makanya saya membuka Baru Bu soalnya Bu. Iya, layanan WA nih dibuka makanya nanti Bu Ika. Saya buka layanan WA. Pasti Ibu, aduh ini apa? Bingung sambil helai Bu. Ya pokoknya Bapak Ibu, insya Allah nanti kalau ada yang nggak dipahami, nggak jelas, mangga silahkan ditanyakan. Mau melalui Ibu Siti Kulsum, mau langsung ke saya silahkan, gitu kan, tenang. Insya Allah pasti akan lancar, akan bisa. Yakin Bapak Ibu dapat nih membuat artikel, wah mantap ini Bapak Ibu kan untuk kenaikan pangkat itu pasti ada kan, gitu kan, meskipun ya saya tahulah ada hal-hal yang kita tidak harus ungkapkan. Nah, kemudian setelah memasukkan kata kunci, nah kita akan melihat judul, abstrak, artikelnya gitu ya. Nah, ini. Jadi ini sudah mulai ke membuat analisisnya. Jadi setelah ketemu nih artikelnya dengan topik yang kita tentukan, maka Bapak Ibu harus membaca abstraknya. Abstrak itu yang mana? Nah, saya akan buka nanti. Ada artikel yang akan kita buka dalam berbahasa Indonesia. Itu ya Bapak Ibu. Yang baru nanti dari abstrak dan simpulan. Ini ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Baru nanti kita akan menulis. Oke, nah sekarang kita akan coba mencari di Google Scholar-nya. Ya Bapak Ibu ya. Kita akan tutup. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya sambil jalan Bapak Ibu, jadi sambil ini kita akan, kalau di kelas ini pasti ada ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Sekarang tidak ada ice breaking ya. Kalau mau ice breaking silahkan kedip tidur aja langsung. Jadi kedip. Kalau di kelas kan gitu, tepuk semangat. Wah itu mantap itu. Sekarang mah kedip. Bobo atau Bu mungkin. Makanya Bu. Jadi kedipnya banyak gitu kan akhirnya ya itu. Gitu ya Bapak Ibu, itu hanya ini aja gitu kan guyon saja Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya buka dulu mesin pencariannya. Ya, mesin pencarian itu misalnya Google. Oke, mana nih? Nah, ini saya akan membuka Google Scholar dulu deh. Nah, saya buka dulu Bapak Ibu ya supaya kelihatan. Oke, Bapak kita lihat Bapak Ibu. Sudah terlihat? Sudah Terlihat, Bu. Sudah Bu, terlihat. Firefox-nya nih ada Firefox. Saya ini kan dulu geser dulu karena di saya ngumpet dianya. Nah, ini ya kita akan cari nih. Nah, saya akan cari misalnya Google nih, Google. Di kotak ini, ada kotak dialog ini, dituliskan misalnya Google Scholar aja, nggak usah ada nama saya, misalnya Google Scholar ya, saya tulis Google Scholar ya. Nah ini, saya klik Google Scholar-nya, akan muncul begini Bapak Ibu. Nah, klik yang paling atas Bapak Ibu, nggak usah ke bawah-bawah, yang atas aja. Ada tulisan Google Scholar. Nah seperti ini ya Bapak Ibu ya, Google Scholar. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya, nanti kita klik. Saya klik. Nah, begitu diklik kan. Ini kan ada kotak dialog lagi nih. Nah, Bapak Ibu ketikkan misalnya pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter. Nah, karakter apa? Karakter anak, karakter apa? Banyak ya sebetulnya. Tapi saya umum dulu Bapak Ibu ya, saya umum saja. Saya klik pendidikan karakternya. Nah, muncul Bapak Ibu. Banyak nih.
Nah, tahunnya Bapak Ibu, nanti kan Bapak Ibu akan mengumpulkan artikel tahunnya itu 5 tahun terakhir, itu lebih bagus. Di 5 tahun terakhir. Bu, ini ternyata susah. Oke, saya tambahkan 8 tahun terakhir. Ibu susah juga. Ya udah carilah 10 tahun terakhir ya. Jangan sampai 12 tahun terakhir Bapak Ibu ya, belum lahir Bapak Ibu. Ya. Usia 12 tahun dong. Jadi cari 5 tahun terakhir, 8 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Carinya seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti saya kasih format reviewnya nanti atau analisisnya ke Bu Siti Kulsum Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu tinggal klik. Ini kan buku nih, jangan buku, carinya artikel. Nah, cari artikelnya di mana? Nah, ini kan PDF nih, ini artikel Bapak Ibu nih. Nih ya. Mengapa pendidikan karakter? Ini juga nih, jurnal, tulisannya jurnal. Kalau ini kan jelas buku. Nah, silakan diklik misalnya. Saya klik. Klik yang samping juga apa? Nah, ini langsung ke jurnalnya. Langsung ke nama jurnalnya, Jurnal Pendidikan Karakter. Yang menulisnya siapa? Ajat Sudrajat. Pasti orang Sunda nih, Ajat Sudrajat. Ya, nah ini. Main Persib, Bu. Ya. Nah, Bapak Ibu perlu PDF-nya, tinggal ini diklik PDF-nya, download, kumpulkan gitu Bapak Ibu ya. Nanti, nah ini abstraknya Bapak Ibu. Nah, abstraknya ini sudah menjadi kesadaran bersama bahwa dunia pendidikan merupakan ini abstraknya. Nah, abstraknya ini ternyata tidak tidak memberikan keterangan yang cukup buat kita. Ini kan hanya satu alinea kayak gini, misalnya hanya beberapa kalimat. Ini tidak memberikan penjelasan yang lebih detail. Makanya Bapak Ibu harus membaca artikelnya secara keseluruhan. Nah, ini kata kuncinya atau keywordnya di sini ada berapa nih? 2. Padahal sebetulnya keyword itu minimal 3. Ya, jadi ini silahkan seperti ini 1 tuh pendidikan karakter sudah dapat. Oke, ini di Google Scholar. Sekarang kita cari di Science Direct. Nah, Bapak Ibu nih udah paham belum nyari di Google Scholar-nya? Ada mau ditanyakan dulu silahkan. Ada mau ditanyakan dulu boleh silahkan Bapak Ibu. Masih jelas Bu, aman. Oke. Nah sekarang nanti Bapak Ibu saling ini ya kalau misalnya teman kita ada yang mau perlu bantuan dibantu Bapak Ibu ya karena kita ingin sama-sama selesai bareng-bareng. Asik Bapak Ibu ya. Oke. Nih, saya akan buka ini misalnya tulisannya sekian ya. Science Direct. Sekian direct. Nah itu. Science Direct. Nah, klik Bapak Ibu. Kita lihat. Nah. Ini ada orang yang mengenakan kerudung ya. Ini bukan saya Bapak Ibu ya, karena ini terlalu langsing ini. Ininya tirus, saya makan bulat ya Bapak Ibu. Jadi bukan saya pokoknya ya, itu fitnah kalau bilang ini saya. Ya, apalagi yang sebelahnya, udah jangan ya. Oke. Nah, ini ada kotak-kotak kecil kayak gini, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menuliskan berkaitan dengan kata kunci. Misalnya, apa nih? Mau apa nih Bapak Ibu sok? Silakan Bu Nur. Kata Yang kunci tadi aja Bu, pendidikan karakter, pendidikan. Oke. Nah, kalau di jurnal ini, di Science Direct, itu harus menggunakan bahasa Inggris Bapak Ibu. Ya, coba kita gunakan aja pendidikan karakter, ada nggak ya? Mudah-mudahan ada. Kita nyoba nih baru sekarang nih saya coba dengan bahasa Indonesia. Ya, mudah-mudahan ada, mungkin ada Bapak Ibu ya, kita coba. Oh, ada Bapak Ibu tuh, tapi tidak nyambung pendidikan karakternya mana. Oh, ada nih Bapak Ibu nih tenang. Ada 1, tapi ini tidak nih karakternya. Ada ternyata. Ya, ternyata bagus nih ya, dia bisa mentranslate apa yang kita ini kan. Boleh dengan itu silahkan nih karakter building misalnya. Ini gratis kan Bu? Gratis Bapak Ibu tenang, Pak Asep ya saya tidak akan yang berbayar ke Bapak Ibu mah tenang. Bener Bu, saya udah kapok Bu, setiap buka jurnal, open library, apa semuanya, bayar lagi. Oh iya makanya kita cari kalaupun ada yang nggak kebuka kita cari dong dengan aplikasi lain Pak Asep tenang. Jadi kalau kita tidak bisa membukanya, tidak bisa dibuka nih, ada caranya gitu kan, ada caranya dengan
Nah, misalnya Skyhound-nya dengan yang lain ada, tenang Bapak Ibu. Jadi saya tidak memberikan yang berbayar Bapak Ibu tuh. Lihat ini kan PDF bisa tuh. Bisa dibuka kan Bapak Ibu, bisa dibuka dengan PDF ini, klik PDF-nya. Kalaupun tidak bisa Bapak Ibu, kita klik ini nih, satu ini kan tidak bisa nih. Ini dia tidak open access dia sebetulnya tuh. Ya, dia tidak ada tuh di sini tuh semuanya. Nah, caranya gimana? Ya, caranya kita akan menggunakan, Pak Asep pernah menggunakan cara untuk membuka artikel yang tidak bisa dibuka atau tidak gratis? Saya bilang enggak aja deh Bu. Jangan bilang enggak aja, berarti Pak Asep sudah pernah. Silakan, enggak apa-apa Pak Asep. Sampaikan kan. Ayo. Saya enggak aja deh Bu, enggak. Saya pengen tahu cara Ibu dulu. Kalau gitu mah ngetes dong. Kalau ngetes gitu nggak bagus ya. Saya mah pengen soalnya cara Ibu mungkin berbeda dengan saya gitu. Jadi saya bisa belajar dengan Ibu. Gitu. Siapa tahu kita sama, betul nggak? Nah, jangan ngetes begitu ya. Nah, jadi tidak bagus akhirnya kan kalau ngetes karena nungguin Ibu dulu. Oh, kalau gitu dari tadi berarti Pak Asep ini sebetulnya udah bisa, jadi boleh deh Pak Asep nanti ya memberikan materi tambahan kayak gitu ya Pak Asep. Enggak Bu, saya mau menyimak aja ini juga sambil ngajar. Sambil dibagi dulu. Oke, jadi Bapak Ibu nanti kita akan cari sama-sama, boleh nanti diskusi tanya ke Pak Asep karena mungkin Pak Asep juga sudah punya teman. Nggak apa-apa Pak Asep, kan kita berbagi. Kalau di kuliah itu dosen itu bukan serba tahu, bukan serba bisa. Justru dengan seperti ini itu kita berbagi Bapak Ibu, sharing. Namanya ada dikatakan dengan knowledge sharing. Jadi pengetahuan kita itu bukan untuk dipegang sendiri, tapi kita bagikan ke teman-teman kita supaya teman-teman kita juga tahu tentang apa yang dilakukan atau harus dilakukan gitu Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kita akan sama-sama untuk itu. Ya, ini saya direct untuk mencari artikel jurnal. Nah, ada misalnya kita ingin mencari buku. Kalau nanti Bapak Ibu untuk nanti kita bisa mencarinya di Library Genesis. Kalau Library Genesis itu seperti ini Bapak Ibu. Saya menggunakan Canva tadi, Canva. Yes. Nih, maaf ya saya tutup nih Canva-nya nih kayaknya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu LibGen namanya. LibGen itu Library Genesis itu untuk mencari buku. Ya, untuk mencari buku. Caranya begini, misalnya bukunya tentang apa nih? Wah, ini sinyal nih. Oke. Itu ya Bapak Ibu, jadi mencarinya boleh di pencarian di Google Scholar, Science Direct maupun tadi di Knowledge Maps ya, itu pencarian-pencarian itu. Kalau Knowledge Map itu sebetulnya Bapak Ibu itu untuk mencari tema-tema yang belum atau judul-judul penelitian yang belum banyak diteliti. Sebetulnya hampir sama dengan Fosviewer. Nah, itu kan, tapi karena kita ini sedang menganalisis artikel, tidak salah kita menggunakan knowledge map untuk mencari artikel-artikel sesuai dengan tema kelompoknya masing-masing gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau ini oh ternyata tulisan saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mencari nih di tulisan-tulisan saya kalau mau berkaitan, tapi lebih banyaknya sebetulnya saya ke R&D Bapak Ibu atau random Bapak Ibu. Kalau saya random random ini ada yang R&D, ada eksperimen, ada analisis, ada kausal itu random, sebetulnya eksperimen kuasi, sebetulnya random aja. Ya, Bapak Ibu. Oke, saya tutup dulu, kita nanti lanjut ke yang berikutnya setelah. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Pak Yogi tadi sekarang udah di sekolah ya, tadi di jalan. Ya, tadi lagi di jalan dulu, maaf. Ini sudah di kantor. Apa-apa. Padahal tadi ditutup juga nggak apa-apa Pak Yogi, karena kan lagi di perjalanan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Bapak Ibu yang luar biasa ini. Jam segini masih masih semangat. Wah, keren ini. Izin Ibu. Ya, boleh Bu Diana. Iya.
Untuk artikel mungkin sedikit sudah ada gambaran ya. Cuman mungkin untuk keseluruhan nanti kan kita juga belum paham berapa tulisan karakternya. Apa itu ditentukan apa tidak, Bu? Apa Bu Punten? Maaf nih Bu, ini ada Ya. yang perlu dibalas cepat nih. Iya. Maksudnya berapa karakter untuk penulisannya ditentukan apa tidak gitu, Bu? Oke. Jadi biasanya kan gini, kalau abstrak gitu kan, abstrak itu dibatasi biasanya Bapak Ibu ya, biasanya dibatasi. Ada yang sampai 500 karakter. Itu enak banget kalau udah 500 karakter Bapak Ibu ya. Banyak kan kita bisa leluasa. Tapi kalau sudah ke 250 karakter, itu Bapak Ibu akan kebingungan. Karena kita harus benar-benar membuat ngepres gitu kalimat atau kata gitu kan. Nah, Memilah ya, Bu ya. iya. Nah, biasanya tidak dengan karakter, Bu Diana. Karena kalau dengan karakter, dengan misalnya berapa karakter itu akan mempersempit kita dalam menuangkan ide-ide kita. Biasanya menggunakan kata, misalnya 250 kata, 500 kata. Itu untuk abstrak. Jadi abstrak itu punya persyaratan khusus abstrak itu harus 250 misalnya. Ya, ada di range misalnya 100 sampai atau 150 sampai 250. Kalau lebih dari itu mereka sudah menolak. Secara sistem itu sudah menolak gitu ya. Jadi kalau untuk abstrak itu diupayakan 250 dari 150 sampai 250. Nah, kalau yang lainnya itu sekarang itu tidak dibatasi. Halamannya. Kecuali kalau referensi itu biasanya harus lebih dari, kalau Sinta 3 ke atas itu harus lebih dari 20 referensi. Apalagi Sinta 2, udah 40 referensi dari artikel jurnal Bapak Ibu. Ya gitu. Jadi tidak dibatasi Bu Diana gitu kan, tidak ada batasannya kecuali kita lihat si jurnalnya dia membatasi atau tidak. Jadi kita lihat peraturan atau aturan-aturan dari jurnal, dari pengelola jurnal. Nah gitu. Karena gini, karena ada kalau yang berbayar, yang Scopus biasanya atau Sinta 1 ke atas, biasanya dibatasi misalnya 5 halaman. Jika 5 halaman bayarnya misalnya 5 juta misalnya ya, maaf 1 juta lah, 1 juta 5 halaman. Namun jika lebih dari 5 halaman, per halamannya dikenakan biaya 500.000 misalnya. Berarti kita akan membatasi, jangan sampai 7 halaman, berarti akan nambah. Nah gitu. Itu ada, karena saya pernah mengalami itu. Saya masuk ke Q3, itu dia di situ tuliskan 7 halaman itu 5 juta. Ini saya benar-benar 7 halaman, tapi ternyata nggak cukup tuh. Akhirnya saya tambah, itu ada 3 halaman. 1 halamannya 800.000 dikenakannya. Berarti saya harus nambah 7 kali 3 kali 8, berarti kan 2.400.000 tuh. Berarti bukan 5 juta, jadi 7.500.000 terus harus bayar. Kenapa? Karena ada biaya tambahan per halaman. Gitu. Jadi biasanya seperti itu pengelola itu mengharapkannya. Makanya cari jurnal yang tidak tambah biaya gitu loh. Ya, nanti Bapak Ibu juga akan kayak gitu. Cari yang paling murah deh Bapak Ibu ya. Yang paling murah. Saya kebetulan mengelola jurnal di PGSD dan sekarang mencoba untuk ke Sinta 2. Jadi sekarang sedang ya beres-beres lah ya, masih Sinta 3 tapi lumayan lah Bapak Ibu ya gitu. Seperti itu Bapak Ibu, seperti itu ya Bu Diana. Jadi tidak per karakter tapi per kata. Di Cakrawala di UNY itu dia Q3 itu inginnya 5.000 ke atas, 5.000 kata. Kalau 5.000 kata itu kan sekitar berapa halaman, itu sekitar 10 halaman ke atas nah gitu. Apalagi kalau jurnal luar itu biasanya mereka 20 halaman, 30 halaman, nggak apa-apa kan bayarnya juga mahal gitu ya. Seperti itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu kan harus istirahat, terus nanti akan masuk lagi Zoom ya, sama-sama ya. Jadi kita ini aja ya, Pulau Irian burung cendrawasih aja ya Bapak Ibu ya.
Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Ring Enggak, materinya ya belum. Bu nanti ya Bu. Belum Bapak Ibu, itu mah kan inginnya. Nah, saya kan menanyakan dulu ke Bapak Ibu akan ikutan lanjut atau kita cukup saja? Kita cukup saja Bapak Ibu. Oke, Siap, kalau Bu. ada pertanyaan dulu Bapak Ibu silakan. Ada pertanyaan mungkin ada apa koreksian, ada masukan ke saya atau ada unek-unek silakan Bapak Ibu mangga. Izin Silakan. bertanya, Ibu. Bukan ada bertanya. Mangga silakan Pak Teguh. Untuk presentasi mulai pekan depan ya, Bu ya? Oh Oh Kelompok. ya, presentasi. Iya. Barusan bingung antara presentasi atau prestasi ya. Ya, presentasi kita coba kalau Bapak Ibu sudah siap minggu depan. Kalau Bapak Ibu belum siap, nah pekan depannya lagi Bapak Ibu 2 kelompok. Jadi setengah saya itu udah selesai di UTS itu. Jadi kalau pekan depan atau minggu depan itu sudah siap Bapak Ibu, itu lebih bagus. Karena kan saya belum memberikan format analisisnya. Oh Gitu. gitu, iya. Makanya, iya ya sekalian itu juga mau ditanyain ketika kita presentasi itu formatnya apakah dari Ibu, terus bagaimana apa nanti isi presentasinya seperti itu. Oke, siap. Jadi nanti saya akan kirimkan format cara menganalisisnya Bapak Ibu ya, Pak Teguh, cara menganalisisnya saya akan ini bikin tabelnya seperti apa. Nah, nanti cara penyampaiannya, cara presentasinya Ibu Bapak menggunakan aplikasi PowerPoint, Canva atau Prezi dan yang lainnya itu silahkan. Tapi nanti saya akan berikan dulu formatnya termasuk tadi tema-tema umumnya ya. Tadi kan Pak Iya. Panji bertanya terkait dengan tema. Jadi nanti saya akan kasihkan termasuk kelas kelas B karena tadi udah bertanya cuman sayanya karena belum menyiapkan. Insya Allah mungkin malam ini saya kirimkan ke Bu Siti Kulsum ataupun yang Bu kelas B. Itu Pak Teguh. Jadi untuk pekan depan kita masih membahas apa saja isi dari satu artikel itu. Abstrak itu berisi apa, pendahuluan itu apa, dan sebagainya. Jadi kita akan mengupas dulu dari saya, ngupas dulu satu artikel. Jadi Bapak Ibu tuh sudah, oh ini artikel nih gitu kan. Ada satu contoh artikel. Saya Siap. juga punya satu contoh artikel, tapi itu artikelnya nih Bapak Ibu saya akan coba ya satu lagi nih, satu. Saya coba ini ada nggak artikel yang sedang saya kerjakan Bapak Ibu bentar. Artikel jurnal kata. Oh jurnal kata ini. Nah saya akan buka ya ini Bapak Ibu. Mana? Atau ada satu contoh nanti jurnal yang sudah nah ini ada satu contoh jurnal ini, jurnal yang kelas kemarin Bapak Ibu, yang tahun kemarin ini ada apa ini? Tiba-tiba ada serangga coba. Nah ini saya coba. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu, terlihat. Ini salah satu contoh. Dibesarkan nih. Salah satu contoh artikel yang dibuat oleh angkatan yang sekarang semester 3 di tahun lalu. Nah, ini judulnya ini nih. Systematic Literature Review Model Pembelajaran Project Based Learning PJBL di sekolah dasar. Kontribusinya dalam, jadi dia ini mereview berkaitan dengan artikel dengan judul model pembelajaran PJBL. Jadi mereviewnya modelnya nih, model yang digunakan. Jadi kita minggu depan akan kita coba apa yang direviewnya, apa yang dianalisisnya gitu loh Pak Teguh. Jadi belum sampai ini ya, kita baru ngobrolkan secara umum dulu. Nah ini kalau dilihat, ini berapa sih ininya nih? Berapa kata nih? Tadi kan kalau Bu Diana bilang berapa karakter, kata ya, karakter dengan kata kan berbeda. Nah, nih Bapak Ibu, jadi namanya nih ada nama mahasiswanya di sini 1, 2, 3, 4 orang Bapak Ibu. Jadi 4 orang ditambah dengan saya dan Bu Dr. Yuyun. Seperti ini nanti akan membuatnya. Nah ini kan di dalam artikel itu pasti ada abstrak, kemudian ada kata kunci, ada pendahuluan. Pendahuluan itu harus diberikan ini Bapak Ibu nih, sitasi. Kita akan menggunakan Mendeley atau Zotero. Ya, jadi silahkan ini gunakan dengan Mendeley-nya atau Zotero-nya.
Nih, kita lihat seperti ini, Bapak Ibu. Tuh, kemudian metode penelitiannya, populasi sampelnya, pengumpulan datanya. Nih, kemudian ini hasil pembahasannya. Jadi dari tahun 2018 yang meneliti berkaitan dengan PJBL itu ada berapa misalnya. Nih, di tahun 2020 ternyata lebih banyak nih misalnya. Ini mengumpulkan artikel-artikel. Seperti ini Bapak Ibu. Saya kirim nanti ke Bapak Ibu ya, ini ya contohnya. Saya kirim supaya Bapak Ibu punya gambaran. Jadi misalnya peneliti pertama nih Cynthia ini menuliskan judul tentang PJBL, kemudian metodenya apa, kemudian instrumen yang digunakan, analisis datanya apa, sampai hasil penelitiannya apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan ada berapa nih? Ada sekitar dia menuliskannya banyak nih Bapak Ibu. 17, 19, 25 artikel. Mantap ya Bapak Ibu ya. Ini nih. Ya, supaya tidak bingung nanti saya kirimkan. Supaya bisa ada bacaan, ada gambaran Bapak Ibu ya. Ada gambarannya. Sampai saya lihat ada di sini nih daftar pusakanya. Daftar pusakanya ada berapa nih? Dan ini bisa masuk ke jurnal Scopus lah. Ini dia udah mau ke sana dan ini lagi proses. Itu Pak Teguh, itu contohnya. Jadi minggu depan itu saya akan kupas artikel-artikelnya. Jadi tidak langsung gitu kan, karena Bapak Ibu pasti akan, ini gimana sih caranya tahapan-tahapannya. Jadi minggu depan atau Rabu depan kita akan membahas sistematika penulisannya, bagaimana menganalisisnya dan formatnya. Itu Bapak Ibu ya. Bagaimana Pak Teguh? Iya Bu, alhamdulillah sudah ada gambaran. Sedikit ya, mudah-mudahan Bapak Ibu, insya Allah pokoknya kita sama-sama, kalaupun kita ada kesulitan atau apa, tenang, saya tidak akan memaksa Bapak Ibu, kita diskusikan bareng-bareng mencari solusinya, sehingga Bapak Ibu itu bisa selesai. Karena mata kuliahnya kan bukan hanya satu, ada banyak, tugasnya pun pasti banyak. Jadi kita akan sama-sama mencari hal-hal yang mudah gitu kan. Kalau kita selalu punya pikiran positif, kita mengucapkan hal-hal positif, berarti kita itu sama dengan berdoa Bapak Ibu. Jadi ucapkan hal-hal yang positif itu. Kita mudah, kita bisa, kita akan selesai. Kelas ini kelas yang bisa kerjasama, sama-sama ingin selesai, sama-sama ingin lulus, target kita sama gitu Bapak Ibu. Jadi abaikan hal-hal negatifnya Bapak Ibu ya. Capek soalnya ya. Pundung saya udah enggak kok, itu cuma bercanda doang Bapak Ibu. Balik lagi. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Kalau tidak ada, cukup dulu ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu juga perlu istirahat kan tadi saya bilang, apalagi yang masih di sekolah gitu kan. Terus nanti Bapak Ibu nge-zoom lagi, mendengarkan lagi. Kalau nanti mah dengarkan tidak perlu melihat wajahnya, cuma sekilas doang udah tutup aja. Enggak lah ya, sekali-sekali dibuka. Karena nanti itu nyambung dengan mata kuliah ini, Pak Teguh, Pak Panji ya, Pak Riki, Pak Yogi, Bu Siti, Bu Kumala, Bu Tuti, Bu Lintang, Pak Salman, Bu Diana, Bu Nurjana, saya absen aja, Bu Ika, Bu Leni, Bu Nurul, Bu Winnie, Bu Akroma, Bu Yola dan Bu Yeti serta Pak Asep itu nyambung, jadi ikuti ya, itu kan tambahan ilmu kita. Apalagi kalau dapat sertifikat Bapak Ibu, nambah kan untuk kita. Saya juga pasti kalau ada waktu saya ikutan. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Nah, saya tanya udah makan? Cukup Ibu, Antara cukup. Kebetulan ini Ibu lagi asar juga. Tahu. Oh iya. Alhamdulillah ya, kalau saya mah Daud Bapak. Oh gitu. Sehari puasa sering enggak? Enggak, emang ya kadang ya, karena kan supaya tubuh kita juga bisa bisa istirahat kadang gitu ya Bapak Ibu ya, dijaga kesehatannya, dijaga pola tidurnya, pola makannya, pola pikirnya itu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang lebih positif karena kita akan lebih enak, enjoy, nyaman Bapak Ibu. Asik deh hidup tuh.
Ya Bapak Ibu ya lupakan hal-hal yang aduh kalau ngomongin tentang uang jangan ya, itu mah nanti aja lah belakangan ya. Makanya cari hal-hal yang gratisan, aplikasi gratis semua gratis ya, itu ya kecuali mungkin biaya kuliah ya belum gratis. Kalau bisa Bapak Ibu nanti kan suka ada tuh Bapak Ibu hibah penelitian ya, PTM penelitian tesis mahasiswa. Nah Bapak Ibu tesis magister, Bapak Ibu itu coba ikutan ya, ikutan. Itu ada kalau kita dapat itu kita itu dapat dapat bantuan penelitian sebesar 32 jutaan. Ya, biasanya 35. Nah, sebisa Ibu aja membuat ini Bapak Ibu membuat pembiayaannya. Itu kalau kita dapat alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, nanti dengan dosennya gitu kan seperti apa kolaborasi dengan dosennya. Itu lumayan Bapak Ibu untuk membantu penelitian kita. Ya, jadi nantilah insya Allah Siap, siap. tahun depan ada. Kalau tahun depan ada, kita ikutan. Sip Siap, Bapak Ibu, Bu. semangat. Info-infonya, Bu. Semangat mencari ini. Semangat mencari yang Siap, gratis. semangat Ibu. Oke, tadi kan kalau tadi Pulau Irian Burung Cendrawasih, sekarang mah kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Boleh pantun nggak buat Ibu? Buat hari ini. Bangga yang mau pantun. Mau pantun buat Ibu boleh gak Bu? Boleh banget. Jangan yang lain pantunnya. Apa nih pantunnya? Cakepnya ya Bu? Oh iya, saya akan bilang cakep. Makasih. Bulan November ingin buru-buru. Cakep. Ingin cepat bertemu dengan kamu. Cakep. Belajar dengan Bu Linov sangat seru. Cakep. Untuk hilang dapatlah ilmu. Keren. Saya boleh nanti dibuat. saya tidak ada, cuman pantunnya kecil-kecil aja. Ya, ladies and gentlemen, udah aja sih. Ya itu ya Bapak Ibu ya, terima kasih. Mohon maaf kalau Bapak Ibu ada yang mungkin dengan kata-kata saya, sikap saya, ada yang membuat Bapak Ibu kesel, dan segala macam yang nggak bagus-bagus, mohon dimaafkan. Yang penting insya Allah kita sampai ke pertemuan ke-8 atau ke-7, kita insya Allah akan ketemu, dan kalaupun nilai itu the best lah pokoknya insya Allah. Ya kan Bapak Ibu ingin lulus insya Allah. Udah asal Bapak Ibu saya harus sholat ini. Ya Ibu. Sami Ibu. Ya iyalah semua. Kacau banget Ibu. Maaf Bapak Ibu ya. Aduh mohon maaf kalau banyak saya bercanda Bapak Ibu, maaf banget ya. Bukan mau ini. Asik Bu. Alhamdulillah itu kan ini kan chemistry dulu ya Bapak ya. Bapak Ibu. Oke, selamat melakukan atau melaksanakan lanjutkan pekerjaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Mudah-mudahan tidak bosan. Hari Kamis Ibu. Hari Kamis. Ini Kamis ya? Oh iya Pak. Oh iya benar tuh Pak Teguh. Jadi ini kenapa jadi hari Rabu ya? Oh Kamis Bapak Ibu. Kamis nanti di jam ini kan karena kita sebetulnya bukan pukul ini ya, nanti mah apa? Bapak Ibu terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di hari. Sami-sami Ibu, terima kasih.